Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perakim semuanya, selamat datang kembali di podcast Omah Jateng. Nah, kali ini podcast Omah Jateng ini spesial karena ini bertepatan juga dengan memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-79 tahun 2024. Jadi karena ini spesial, kita juga melakukan podcast di tempat yang spesial juga karena ini merupakan kampus Politeknik Pekerjaan Umum di Kota Semarang. Baik, dan kali ini kita akan membahas satu tema yang sebenarnya ini tema sudah lumayan sering dibahas di mana-mana ya Pak. Ini merupakan tentang jaga iklim untuk kawasan permukiman yang tangguh, adaptif dan berkelanjutan. Seperti yang kita tahu, perubahan iklim itu isu, tidak hanya isu ya Pak, perdebatan kemudian pembahasan ini sudah dilakukan di mana-mana. Tapi rasanya solusi yang tepat itu kadang kita masih ragu, harus seperti apa sih kita dalam menghadapi perubahan iklim itu sendiri. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa pada hari ini. Beliau ini merupakan seorang akademisi dari Universitas Diponegoro Semarang. Beliau juga menguasai keilmuan di ilmu lingkungan. Dan ini saya amazed banget karena beliau memang orangnya sangat luar biasa, ramah sekali. Jadi ini perbincangan kali ini pasti akan sangat-sangat asyik, mungkin sampai nggak tahu ini waktunya cukup atau enggak ya Pak. Sampai maghrib ya Mbak ya. Baik, ya, sudah bersama dengan saya di sini ada Bapak Dr. Insinyur Budi Prasetyo Samadikun, STMSI IPM ASEAN Engineer. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Oki. Pak Uwi, Iya. Nah, saya biasa panggil Pak Uwi. Pak Uwi iya. Lebih akrab gitu kayaknya. Dan ya, lebih Pak. pendek. Iya betul. Dan mungkin belum ada duanya ya. Iya. Namanya, nggak tahu kalau di sini mungkin ada mungkin. Iya betul. Iya. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi sempat terguyur hujan Oh iya yang Pak. ternyata luar biasa, tidak menduga tadi pagi berangkat udah janjian sama istri, ini kelihatannya terang ini. Tapi kok mendadak hujan ya. Pun kita, ya ini tadi bicaranya iklim ya, di beberapa sisi terkadang orang menganggap, waduh hujan lagi. Tapi sebenarnya hujan itu ada berkah gitu ya. Iya. Yang itu wajib kita syukuri dan sebenarnya di tengah-tengah hujan itu ada doa yang terkabulkan. Nah, Betul sekali betul, Pak, Mbak, ya. setuju Iya, saya. iya. Nah Pak, ini kan karena spesial podcastnya Pak, kita ada di kampus Politeknik Pekerjaan Umum. Ya. Gimana kesan Bapak ketika pertama kali masuk ke kampus ini Pak? Kesan saya pertama kali, Wah gimana Pak? mewah ya. Jadi kalau mewah atau sesuatu yang bagus itu saya biasanya pelan-pelan Mbak. Nah, nggak ngebut gitu ya. Dan menikmati kanan kiri, satu kesannya satu mewah, yang kedua hijau gitu ya. Yes betul. Karena luar biasa ini di kanan kiri gedung PU gitu ya. Ya. Dan penataan bangunnya juga ternyata luar biasa gitu ya. Bukan hanya di atas kertas tapi ternyata secara faktual ini saya baru sekali kesini, pengen kesini lagi nih gitu ya. Iya. Nah, sering-sering diundang gitu ya. Betul. Dan ini informasi sedikit Pak, Iya. jadi kampus Politeknik PU ini merupakan kampus green building juga. Oke. Iya, jadi memang desainnya juga sudah memperhatikan Iya. kaidah-kaidah untuk bangunan gedung hijau. Sip, ya. Jadi ini bisa menginspirasi Ya, juga ya Pak berarti untuk gedung-gedung saya nggak lain. keliru ya pandangan mata saya. Iya betul. Belum yang lainnya ini. Iya Pak, belum ke belakang-belakang Baru Pak. di ruang sini ini ya. Baru di sini aja baru di sudah sini, belum yang di terkesan ya, belakang Pak. gitu ya. Iya, betul. Baru di satu lantai, belum lantai lainnya. Iya, wah. Nanti ini- habis ini boleh Mbak? boleh lah Pak, kita keliling-keliling ya. Siap. Iya. Baik, ini sudah disambut dengan gedung yang ternyata ramah lingkungan. Ya. Terus pas sekali dengan pembahasan kita pada kali ini Kali Pak. ini ya. Nah, cuman saya ingin tanya Pak, sebenarnya tuh perubahan iklim, climate change itu sebenarnya sudah tidak asing di telinga Ya, kita. betul. Cuman mungkin orang itu masih bingung sebenarnya tuh perubahan iklim di sini tuh awalnya seperti apa, kemudian dampaknya tuh sebenarnya tuh yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Mungkin Ya.
penjelasan mudahnya seperti apa Mudahnya, ya Mbak Pak? ya. Nggih. Kita karena ini sudah siang gitu ya, bicaranya yang gampang-gampang aja gitu ya. Iya betul Nah, kalau Pak. terlalu akademik itu biasanya mahasiswa saya kalau jam segini itu ngantuk malah gitu Mbak ya. Oke, Mbak Oki, jadi kalau sebenarnya kita bicara tentang climate change atau perubahan iklim, itu sebenarnya sudah ada sejak dulu gitu ya. Secara alam ataupun natural resources itu tiap saat mengalami siklus yang alami. Iklim itu kan sebuah perubahan cuaca yang berlangsung dalam waktu lama gitu ya. Dan sebenarnya naturally secara alami itu sudah terjadi sejak dulu. Mungkin sejak zaman dinosaurus gitu ya. Sehingga mereka dalam prosesnya itu kan lama-lama punah gitu kan ya. Alam yang dulu kita kalau bicarakan alam purba gitu ya, alam sebelum yang zaman sekarang itu kan sebenarnya sudah melakukan proses perubahan iklim itu secara alami demi untuk mempertahankan kondisinya. Nah, kondisi perubahan iklim yang semula alami ini sebenarnya makin kesini itu makin diperparah atau makin diperberat gitu ya. Yang semula itu alam dengan secara natural dan secara alami itu perubahannya dia butuh untuk berubah gitu ya. Dan proses-proses yang dilakukan oleh alam itu mempengaruhi makhluk hidup ataupun sesuatu yang ada di atasnya. Nah, tapi saat makin ke sini manusia gitu ya sebagai center atau pusat dari segalanya ternyata sangat dominan melakukan perubahan iklim sehingga yang dulu itu tidak terlalu ekstrim ya, dengan adanya manusia tercetus abad 18 gitu ya, saat era revolusi industri yang gila-gilaan itu pencetusnya awalnya. Satu negara kemudian ternyata diikuti oleh negara yang lain dan kondisi ini makin masif di abad ke-19, mulai pemanasan global. Makin kesini makin ekstrim lagi, ada gas rumah kaca gitu ya. Nah sebenarnya sesuatu yang tidak alami inilah yang ikut disumbang oleh manusia gitu ya, yang dampaknya makin kesini ini makin tidak tertangani. Dan sebenarnya kalau kita bicara revolusi industri ini sebenarnya apa sih di dalamnya tuh ada apa sehingga dia mengalami perubahan iklim gitu ya. Yang terutama kan karena di dalam proses industri itu kan butuh bahan bakar gitu ya. Mayoritas adalah bahan bakar fosil. Sementara yang fosil itu saat diubah dia akan ke langit, asap, pencemaran segala macam. Nah, pencemaran yang dari gas karbon inilah yang sebagai cikal bakal karena semakin banyak menumpuk ya di atmosfer kita itu dia membentuk semacam selubung. Nah, selubung inilah yang kita sering menyebutnya itu rumah kaca gitu ya. Jadi rumah kaca ini bukan rumah kaca dalam arti yang harfiah, tapi memang seakan-akan bumi kita itu ya karena adanya karbon ataupun yang CO2 dan karbon-karbon yang lain itu, dia membentuk sebuah selubung yang itu ternyata menghambat. Nah, menghambat gas-gas lain ataupun panas. Ya. Panas pun dia semakin terkungkung gitu ya. Panas dia tidak bisa keluar ya karena adanya selubung ini. Nah inilah kondisi inilah yang ternyata di bawah selubung atau di bawah efek rumah kaca ini menyebabkan kondisi yang tambah tidak baik di bawahnya gitu ya. Dalam hal ini yang kita merasakan ya di tanah, terutama tempat kita berpijak ini gitu ya. Dan juga di atas kita ya. Cuaca juga tidak menentu gitu ya. Hari ini saya alami yang tadi pagi terang, ternyata tahu-tahu siang bisa gelap banget gitu ya. Betul, tadi Pak. saat di jalan menuju ke sini juga begitu, sempat berhenti hujannya, sempat deres lagi. Nah ini bisa jadi saat dulu kala tidak seperti ini gitu ya. Mungkin kalau tadi saya cerita ke Mbak Oki, Mbak ini atas hujan deres. Mbak Oki mungkin nggak percaya, mungkin sini terang kok Pak, terang benderang. Nah ini salah satu dampak perubahan iklim yang itu dulu bisa jadi tidak se ekstrim ini. Karena dulu bisa jadi kalau hujan itu ya areanya luas gitu ya. Merata gitu merata, ya Pak. tidak spot-spot tertentu. Nah sekarang
spot-spot ya. Nah, Iya, betul. kok bisa ya? Nah itu tadi. Kadang Iya. di tempat kita hujan, di seberang itu udah nggak hujan loh Iya Pak. betul. Saya pernah merasakan seperti Iya, itu. kita bisa lihat gitu ya, batasnya gitu ya, loh. Sampai Itu garis hujan, gitu ya, Pak. hujan terus kok sini kok gitu ya, kayak ada dunia lain gitu ya Iya, di sana betul, gitu Pak. ya. Ya Betul itulah sekali. ajaib tapi emang ya begitulah perubahan iklim gitu ya. Berarti itu juga salah satu dampak perubahan iklim ya Pak ya? Oh iya, jelas karena mereka apa kondisi di sekitar atau industri dan juga penggunaan material-material di bangunan gitu ya, yang itu tidak ramah ataupun dia juga sebagai pendukung atau penyumbang adanya panas yang nggak keluar itu gitu ya. Nah itu juga semakin menyebabkan kondisi semakin parah gitu ya. Perubahan iklimnya semakin artinya apa? Sesuatu yang tidak menentu itu sangat berpotensi untuk terjadi gitu ya. Pun sudah ada perakiraan cuaca seperti itu gitu ya. Tapi ternyata loh kok beda ya? Ya itu tadi, lagi-lagi memang itu hanya prediksi perkiraan, kondisi faktual, ya kita tidak bisa menentukan yang sesungguhnya gitu ya, Mbak Oki ya. Betul Pak. Nah kalau itu kan untuk dampak yang mungkin di cuaca ya Pak ya. Iya. Nah kalau untuk lingkup seperti di perumahan dan Oke. kawasan permukiman. Nah sebetulnya dampak dari perubahan iklim yang bisa kita rasakan tuh sebetulnya apa sih Pak? Ya, memang kondisi global kita kok bicara gitu ya, adanya perubahan di mana-mana, perubahan di mana-mana itu tidak hanya lokal saja, itu sebenarnya disebabkan oleh perilaku-perilaku kecil ataupun perilaku lokal yang dilakukan di semua spot. Apa itu Pak? Jadi maksud saya saat kita misalnya mendesain sebuah rumah gitu ya, dan rumah itu ternyata dia materialnya ataupun pengelolaan katakanlah respon dari rumah itu terhadap lingkungan itu ternyata tidak kontekstual gitu ya. Kalau dulu saya belajar itu di S1 bahwa mendesain sebuah bangunan itu harus sesuai dengan konteks di sekelilingnya. Nah ini dengan kontekstual gitu ya. Tapi terkadang atau sering kali makin kesini itu sebuah bangunan ataupun sebuah desain dari yang didirikan yang itu memang sesuatu yang masif gitu ya, itu tidak merespon kondisi di sekeliling. Ya, itu dibangun dan didesain memang sesuatu yang sifatnya masif, sesuatu yang sifatnya hard gitu ya, tanpa diikuti oleh sesuatu yang soft atau dia merespon bagaimana alam ini juga bisa termanfaatkan di lingkungan mikro tersebut atau lingkungan yang lokal tersebut. Nah ini kalau yang di lokal-lokal atau yang di lingkup terkecil gitu semua, nah kan akhirnya mencetuskan sesuatu yang jadi global. Nah sehingga saat kita bicara mikro gitu ya, ataupun yang itu dalam lingkup kecil, lokal, kita bisa kok sudah berkontribusi gitu ya. Rumah kita misalnya hanya tipe 45 misalnya ya Mbak ya, tipe 45. Kita punya lahan ya nggak besar, cuma 100 meter persegi seperti itu ya. Bagaimana cara kita supaya kita tidak ikut berkontribusi merubah iklim jadi tambah ekstrim? Ya. Oke, kita tanami tanaman peneduh atau tanaman yang itu memang bisa sebagai penyimpan air misalnya. Lahan di rumah kita tidak semuanya kita blok gitu ya, atau kita semen. Ada spot-spot yang itu memang memungkinkan air hujan untuk tetap meresap, memungkinkan matahari untuk tetap bisa bersinar gitu ya, sehingga pencahayaannya kita tidak perlu tiap saat lampu menyala misalnya seperti itu gitu ya. Nah ini kita udah bicaranya tadi itu green settlement ataupun green housing ya, seminimal mungkin menggunakan sesuatu yang sifatnya artifisial atau buatan, kita mau optimalkan sesuatu yang sifatnya alami. Ya, dulu saya masih ingat banget itu kalau merancang sebuah rumah yang itu banyak material buatannya ataupun dia didukung oleh sesuatu yang sifatnya mesin atau buatan,
yang itu bikin listrik tambah naik, itu pasti nggak lulus itu. Ya, apalagi kalau desainnya tidak merespon kondisi sekeliling. Ya, kita di tropis. Nah, memang sebaik-baiknya berarti kita mengoptimalkan kondisi itu sehingga apa yang ada di alam itu juga kita ikut rasakan di dalam rumah kita juga. Jangan malah membuat sesuatu yang beda banget dengan sekeliling. Nah, itu yang terjadi sekarang gitu ya. Mungkin contohnya seperti penggunaan AC ya Pak. Itu salah satunya. Dan Ya. kita tidak sadar bahwa AC itu juga merupakan penyumbang dalam perubahan betul, iklim. Sangat betul Mbak Oki. Wow. Iya, AC rumah, AC mobil, ya. Bahkan sekarang ada AC portable itu ya, Ya. yang bisa dibawa-bawa. Itu juga Pak. Oh ternyata semasif itu ya. Maksudnya itu Iya. barang kecil yang kita anggap itu untuk menyejukkan Iya, kita. iya. Mungkin nggak sebesar Iya, efeknya dengan yang tapi lain. beda dengan yang manual ya, Oh iya Pak. yang masih begini nih ya. Atau kipas angin masih Pasangin yang begini itu ya. masih oke ya Pak ya. Masih oke, nggak masalah. Nggih. Atau didamu ya Mbak ya. Disebul-sebul itu ya. Itu nggak adem-adem Pak nanti Pak. sampai capek nanti Pak damunya Pak. Wah jadi ternyata tanpa kita sadari sebetulnya perilaku kita sehari-hari Iya. itu juga turut menyumbang perubahan iklim itu sendiri Iya, dampaknya. betul. Dan tidak hanya di industri-industri saja yang Iya, penyumbang iya, terbesar. Tapi iya. dari perilaku kita juga harus mulai Betul. bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan Iya. keadaan di sekitar kita. Iya, seperti itu betul. Ya, Pak. Nah, Ya itulah terkadang kita menyatakan bahwa ada sebuah gerakan hijau gitu ya, green activity ataupun perilaku hijau itu sebenarnya tidak usah terlalu muluk-muluk lah melakukan gerakan secara masif dengan apa ya itu bagus gitu ya, Ya. dilakukan secara masif oleh banyak orang atau massal itu sangat bagus. Tapi paling tidak saat kita ingin berpikir secara sederhana, simpel, coba deh kita mulai dari diri kita dulu gitu ya, dari internal misalnya di keluarga kita seperti apa perilakunya yang mendukung supaya iklim ini tidak bertambah parah itu Mbak ya. ya Itu. betul. Nah Pak, ini kita agak beralih sedikit. Oke. Saya itu sempat membaca di beberapa literasi bahwa sekarang itu kan kita sudah memasuki yang namanya melakukan tindakan pencegahan, Oke. tindakan mitigasi, kemudian tindakan adaptasi, Adaptasi, dari betul. perubahan iklim itu. Betul. Nah sebenarnya tuh perbedaan dari pencegahan, perbedaan dari mitigasi dan adaptasi itu seperti apa sih Pak? Karena kan kadang orang tuh pusing dengan istilah tapi bingung dalam membedakan dan Oke. mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Oke, Nah itu baik. seperti apa Pak? Kalau pencegahan itu kan berarti belum terjadi ya Mbak ya. Ya betul. Kalau mitigasi itu sudah terjadi. Cuman kita berusaha mengeliminir gimana supaya yang sudah terjadi itu tidak bertambah parah gitu ya. Iya betul. Nah kalau adaptasi itu kita melakukan sebuah rekayasa gimana caranya yang sudah terjadi ini kita tetap bisa bertahan hidup ya tanpa harus merubah yang sudah ada ini jadi lebih parah gitu ya. Jadi saat misalnya kita berperilaku mencegah, kita mencegah dulu gitu ya. Kita ingin nggak banjir, ya mulailah berperilaku atau kita melakukan segala sesuatu itu yang mendukung supaya tidak banjir. Contoh sederhana sekali, tidak membuang sampah di selokan misalnya, gitu ya. Atau yang kedua, rumah kita, kalau halamannya luas apalagi gitu ya, jangan semuanya diblok, kasihlah lahan untuk persapan hujan gitu ya. Tentunya pemerintah kota pasti sudah menetapkan di area-area tertentu dia ada KDB ya, building coverage, yang itu memang ya cita-citanya atau tujuannya sebenarnya bagaimana sebuah kawasan atau sebuah kafling itu dia tidak semuanya terbangun. Nah itu contoh kecilnya gitu ya, mencegah gitu ya. Nah tapi saat ini sudah terjadi gimana mitigasinya gitu ya. Ya satu kalau mau ekstrim ya direnovasi, itu kalau mau ekstrim. Tapi yang kedua kalau memang itu sudah terbangun, ya gimana caranya kita masih memungkinkan apa yang sudah ada itu bisa kalau air hujan itu nggak bisa meresap, ya gimana caranya supaya desain yang ada di sekeliling kita ya atau di rumah kita itu kita buat atau kita modifikasi seminimal mungkin dampak yang mungkin timbul terhadap perubahan iklim gitu ya. Misalnya
Oke didak atapnya, tapi bisa kan membuat green roof gitu. Nah, kita membuat taman di atas atap misalnya. Itu. Kemudian adaptasi, ya kalau memang kondisinya sudah seperti ini bagaimana bentuk adaptasi kita? Tentunya kan kita harus melakukan sebuah penyesuaian-penyesuaian. Nah, bagaimana untuk sesuai? Tentunya manusia itu kan biasanya mengejar sebuah kenyamanan gitu ya. Iya, betul. Ya kalau kita akan beradaptasi tentunya kita mau bicara ekstrim nggak pakai AC. Nah, apakah bisa? Nah, tidak semudah itu gitu ya. Tentu saat beradaptasi kita harus melakukan sebuah edukasi dulu. Why? Kenapa ini kok harus begini gitu ya? Mengapa kita misalnya AC menyala jam 12 ke atas? Ya saya jadi ingat pernah ke salah satu toko roti gitu ya. Toko roti yang itu butuh proses membuat. Waktu itu sudah jam setengah 12. Memang salah satu inisiatif dari owner toko tersebut menginstruksikan karyawannya tolong AC dinyalakan di atas jam 12. Gitu. Saya yang terkaget-kaget waktu itu saya masuk sudah kemeringet Mbak. Padahal baru jam 11. Iya. Dan di sini saya Mbak, ini kan nggak ada jendelanya sama itu ya, yang karya nggak ada jendelanya. Semuanya tertutup. Emang ini desainnya AC Mbak. Kenapa kok nggak boleh nyalain AC? Ternyata sama dia, dari ownernya begitu Pak. Katanya memang satu alasannya untuk hemat listrik gitu ya. Yang kedua, belum terlalu panas. Nah saya mikirnya oke, berarti mungkin sang owner ini berpikir bagaimana caranya supaya tidak semakin membuat lingkungan ini semakin iklimnya kacau gitu ya. Nah pun seharusnya ada sebuah solusi teknis ataupun sesuatu yang itu bisa beradaptasi, ya jangan sepenuhnya dibuat jendelanya masif gitu ya. Buatlah yang jendelanya ada ventilasinya misalnya gitu ya. Yang itu mungkin bisa ditutup. Jangan membuat yang tidak memungkinkan udara bisa keluar masuk. Ya. Karena kan konsumen merasakan itu gitu. Iya, Nah, betul. Itu dia, itu seperti itu kurang lebih. Oh baik, jadi ini mulai ada sedikit gambaran ya Pak ya. Jadi Baru sedikit ya Mbak ya? iya Pak, Dari karena tadi itu baru sedikit. karena kita perlu mengembangkan lagi lebih jauh Pak. Karena kan ini kaitannya dengan perumahan dan kawasan permukiman. Oke. Ini mungkin di toko roti ya Pak ya. Dan itu bisa diterapkan di rumah Di dan rumah. di kawasan permukiman Iya. masing-masing. Heeh. Dari yang mulai tadi ada penyerapan air, Betul. kemudian menggunakan jendela yang bisa dibuka, Iya. tidak mati, kemudian meminimalisir penggunaan energi terbarukan seperti Iya, listrik, betul. kemudian AC Betul. dan lain sebagainya. Nah, Pak, kalau untuk dalam melakukan tindakan pencegahan, Oke. mitigasi, adaptasi ini sebenarnya yang harus melakukan itu siapa sih, Pak? Dan saya kayaknya sempat dengar juga ada pengelompokan terhadap kelompok-kelompok yang terkait untuk melakukan tindakan ini. Ya. Kalau saya tangkap tuh memang awalnya harus dari kesadaran masing-masing, Betul. kemudian partisipasi dari berbagai pihak secara masif, Iya. sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar bisa memiliki dampak yang besar Betul. untuk masa depan yang lebih baik Iya. dan pastinya berkelanjutan. Betul. Setuju. Nah, Pak, terakhir ini, karena kita ada di lingkungan kampus, pastikan Iya. ada banyak generasi Z nih Pak Oke. di sini. Nah, Iya. pesan Bapak untuk anak muda yang mungkin sekarang masih apatis, mungkin tahu Pak tentang ini, tapi masih agak kurang peduli atau mungkin belum tahu bahkan harus seperti apa dan bagaimana ke depannya. Mungkin pesan apa dari Bapak untuk generasi Z? Iya, baik. Monggo Pak. Kalau berpesan tuh kayaknya udah tua banget gitu Mbak ya. Enggak Pak, semua bisa berpesan kok Pak. Monggo Bapak. Tapi memang kalau saya punya guru gitu ya, itu sampaikanlah walau satu ayat gitu ya, bahwa tiap dari kita itu punya tugas untuk menjadi khalifah yang untuk menyampaikan sesuatu yang memang positif, sesuatu yang sifatnya baik pada yang kecil dulu dari keluarga kita atau masyarakat di sekeliling kita gitu ya, yang khususnya generasi Z. Apa sebenarnya kelebihan generasi Z itu apa sih? Jadi kita jangan hanya lihat kurangnya itu. Iya. Generasi Z itu adalah sebenarnya generasi yang cepat
merekam atau menyerap informasi dan mereka cepat untuk mendapatkan informasi gitu ya. Nah, inilah yang harus dimanfaatkan oleh generasi Z. Artinya, saat kita di sini bicaranya ada perubahan iklim gitu ya. Tentunya mereka sudah dapat info, mereka tuh tahu kok. Kerusakan ini karena apa sih? Perubahan ini karena apa sih? Mereka tahu. Ya, betul. Ya. Tinggal bagaimana mereka bisa knowledge ataupun hal-hal yang itu viral terkait dengan perubahan iklim itu mereka teruskan dan juga itu masifkan untuk nantinya menjadi sebuah kebiasaan ya, tanpa harus ada sebuah punishment, ada sebuah kewajiban gitu ya. Karena memang ciri khas Gen Z itu kan kalau dimarahi atau dipaksa itu kan susah ya. Nah, apalagi kalau yang ngomong orang lebih tua, itu akan lebih mudah untuk teman-temannya. Nah, makanya silahkan kalau memang generasi Z itu dengan informasi yang sedemikian banyak ini gitu ya, pinter-pinterlah memfilter gitu ya, memfilter dan viralkan sesuatu yang memang itu layak untuk diviralkan dan itu baik bagi alam kita, ya, bagi environment kita, bagi permukiman kita. Ya, karena kan kalian hidup di situ, lebih melek lah, lebih peduli lah, lebih care, lebih kalau bahasa Jawa luwih urusan gitu ya. Jadi dunia tidak sebesar daun kelor, tapi dunia generasi Z itu luas banget gitu ya, kemana-mana. Nah inilah potensi yang harus kita masifkan, artinya generasi Z sebagai penerus mereka bisa melanjutkan ataupun memasifkan sesuatu yang memang itu sudah baik gitu ya, untuk terus dijaga supaya semangatnya itu tidak pudar. Iya, itu. Nah tentunya yang tidak baik harus berusaha untuk dieliminir dan dihilangkan. Mulai dari diri sendiri dulu. Gitu ya. Setuju Pak Wi. Wah, ini pesannya luar biasa ya. Dan setelah kita ngobrol banyak ini Pak, ini tuh bisa dikaitkan sebetulnya semuanya, bahwa memang perubahan iklim itu merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tapi kita bisa bermitigasi, kita bisa beradaptasi dengan itu, karena bagaimanapun perubahan itu sesuatu yang pasti. Namun kita sebagai manusia yang bisa beradaptasi, yang harus bisa melakukan perubahan itu dan adaptasi juga terhadap perubahan yang ada. Wah, luar biasa sekali Pak Wi. Tambahan sedikit, artinya kan kalau merespon Mbak Oki, kita terutama generasi Z jadilah generasi yang agile gitu ya. Bukan generasi yang rapuh, tapi generasi yang bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan mudah. Nah, saat orang bisa mudah beradaptasi, saat orang bisa menyesuaikan diri dengan cepat, update diri dengan cepat juga, insya Allah nanti ya sampai akhir hayatnya dia akan sustain, gitu ya, sustain sampai ke anak cucu gitu ya. Nah, jadi generasi yang sustainable generation, generasi yang sustain gitu ya, atau green generation. Wah, mantap. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Wi. Dong tepuk tangan teman-teman semua yang di sini untuk Pak Wi, luar biasa. Ini ilmunya luar biasa sekali dan semoga teman-teman yang menonton baik yang di sini maupun yang di rumah bisa mendapatkan manfaatnya, bisa mendapatkan pencerahan harus seperti apa sih kita dalam merespon perubahan iklim itu sendiri. Dan untuk informasi sedikit untuk teman-teman semua, Sobat Prakim, jadi tema yang kita bahas hari ini juga merupakan tema dari Lomba Hari Habitat tahun 2025. Jadi mungkin selain bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman Sobat Prakim yang peduli dengan lingkungan, tapi juga bagi teman-teman dari kabupaten kota yang mungkin masih bingung juga, kita harus berbuat apa sih dalam merespon perubahan iklim ini. Nah, bisa nonton podcast ini. Wah, mantap banget. Kapan tayang, Mbak? Kayaknya segera, pokoknya tonton aja terus YouTube-nya di Ismail Provinsi Jawa Tengah. Jangan lupa di subscribe. Nah, itu. Baik. Siap. Terima kasih sekali lagi Pak Wi. Sama-sama Pak Oki. Dengan berakhirnya perbincangan kita pada hari ini, maka berakhir pula podcast kita pada hari ini. Saya Oki, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.